Tiga yang apabila kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, memaafkan dan tidak menganggapnya sebagai sebuah dosa. Kapan itu? Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu karena ada unsur kesalahan. Memang pada dasarnya yang kita buat itu adalah dosa. Yang kita buat itu adalah sebuah kesalahan, tapi kesalahan yang tidak disengaja. Contoh, dalam kitab Al-Wafi karta Dr. Mustafa Al-Bugha ini, beliau memberikan contoh, misalnya Wak ni pergi dia misalnya berburu. Pergi dia ke hutan memanah berburu, palantah macam mana bukan rusa yang terpanahnya, melainkan kawannya sendiri. Mati kawannya itu, kena panahnya itu, maka matinya kawannya itu walaupun dia yang memanah, maka itu tidak dihitung sebagai sebuah dosa. Kenapa? Karena dia bukan sengaja membunuh kawannya, tapi terpanah. Sama misalnya polisi salah tembak, tapi betul-betul salah tembak pula ya. Jangan tembak kaki kena kepala, kan begitu. Ini memang betul-betul salah tembak. Lagi kejar-kejaran ini sama penjahat, lagi kejar-kejaran ini sama bandar narkoba. Tahu-tahu entah macam mana, memang yang dibidik itu misalnya adalah kaki begitu, supaya jangan lari. Tahu-tahu begitu dibidik kaki, misalnya jongkok dia, kena kepala. Jadi kembali kepada ada tidak unsur kesengajaan melakukan dosa itu. Atau misalnya begitu ditembaknya kemudian ada kena orang lain yang dia bukan merupakan pelaku kejahatan, maka di situ dia tidak dikenakan hukuman membunuh. Ya, kalau membunuh dalam Islam kan hukumnya kisos. Imma dia bisa dia dibunuh atau dia membayar diat, denda sebagai ganti dari dosa yang dia lakukan. Itu contoh pertama kalau seandainya dia salah dalam hal membunuh. Kemudian takhirus shalah yang berikutnya adalah wan nisyan. Ketika kita dalam kondisi terlupa. Jadi tadi yang pertama Bapak Ibu, diampunkan Allah kalau seandainya ada kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua ada unsur lupa. Di antara contoh adanya unsur lupa adalah al-aklu wasyurbu awil jima' fis saumi nisyanan. Kalau seandainya kita makan, minum, bahkan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan karena memang ada unsur lupa. Begitu bangun Bang Baby ya kan, subuh sahur dia. Begitu habis subuh tidur. Karena masih puasa-puasa pertama, asalkan bangun pagi buka tudung saji, bukanya tudung saji, begitu tudung saji pangkahnya makan. Begitu sudah dapat setengah-setengah piring, baru teringat kalau seandainya memang sedang puasa. Pada saat kita terlupa, itu diampunkan Allah. Tapi begitu sudah gap mau masuk sulangan yang kelima misalnya, baru tersadar, maka pada saat itu hentikan makannya. Kalaupun masih ada yang dalam mulut, buang. Ya, karena pada saat kita lupa itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu masuk yang kelima dan kita ingat, buang yang ada di mulut, maka puasanya tetap sah
karena ada unsur lupa. Jangan karena sudah enak lauk, udah masuk ke mulut, mubazir katanya bola ya kan. Mubazir kalau sudah di mulut, pantang ini kata orang tua dibuang, dikunyahnya juga lagi. Maka begitu dia ingat tetap dikunyahnya dan dilewatkannya ke tenggorokan, maka pada saat itu puasanya batal. Yang diampunkan tadi yang 4 suap, karena yang 4 suap itu dalam kondisi lupa. Maka Bapak Ibu, ya, dalam hal ini contoh yang diberikan ulama adalah makan dan minum dalam kondisi lupa. Contoh salah. Tadi kan yang pertama salah dalam hal membunuh. Ini salah yang dikasih contoh dalam ulama dalam kitab ini. Misalnya kejadian ini, Ustaz. Menikahlah si Ucok nih sama anak gadis. Kebetulan anak gadis ini misalnya kembar. Anak gadis ini kembar. Kembarnya memang kembar identik. Kembar ini kan ada model, Pak. Ada yang kembar ini memang beda wajahnya. Ada yang memang betul-betul mirip kali, payahnya lagi. Sampai ada kawan kembar begitu, saking miripnya, asalkan jumpa bingung awak, ini si A atau si B, saking miripnya. Jadi yang dicontohkan ulama itu misalnya menikahlah dia sama si kakaknya yang kembar ini tadi. Entah macam mana pikir bapak. Ini contohnya pula ini, contoh ini kan. Entah macam mana salah masuk kamar. Iya, ditengoknya pikirnya bininya juga. Ditengoknya pikirnya bininya juga. Rupanya yang kembar ini juga dua-dua sudah menikah. Jadi maaf-maafnya mungkin mati lampu. Dua-duanya yang perempuan kembar ini sudah dalam kamar. Misalnya lagi hari raya lah ini. Lagi raya kumpul di rumah. Satu di kamar satu di kamar yang dua. Dua-duanya sudah masuk kamar. Yang kembar perempuan ini dua. Tahu-tahu masuk suami mereka. Suaminya salah masuk. Suami yang ini masuk kemari, suami yang ini masuk ke sini. Maaf-maafnya berhubungan orang tuh. Begitu berhubungan orang tuh memang betul-betul tidak tahu. Ya, memang betul-betul tidak tahu. Pala begitu lampu gap katanya, barulah sadar mereka. Maka pada posisi seperti ini, dengan catatan itu tadi ya Bapak Ibu, betul-betul tidak tahu, maka pada saat itu Allah ampunkan mana yang kita lakukan kesalahan dikarenakan ketidaktahuan. Sekali lagi, tidak tahu. Jangan dibuat-buat tidak tahu. Dah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu salah, tapi karena memang betul tidak tahu. Yang kedua, lupa, dan memang betul-betul lupa, maka Allah ampunkan. Contoh, biasa kita setiap sholat isya misalnya di masjid. Saya pernah kejadian begini, Ustaz. Awak biasa sholat isya ke masjid, tapi karena kenduri, sholat isyanya terakhir di rumah. Artinya waktu kenduri itu tak sholat isya lah itu. Ya, makanya memang baiknya kalau memang bisa pula kita buat. Beberapa daerah itu macam di daerah Ekseranda itu mereka tak ada acara habis maghrib. Mereka selalu buat acara habis isya. Mau makan pun begitu. Walaupun ada makan, orang kampung itu udah terbiasa. Kalau ada acara kenduri, makannya habis isya. Jadi tetap bisa sholat berjamaah ke masjid. Kalau di Pelita saya buat, datang tetap ke acara, tapi begitu azan ke masjid. Habis dari sholat isya, balik lagi ke acara. Mudah-mudahan alhamdulillah kalau acaranya di dekat masjid, ada sebagian besar ke masjid, ada juga yang tetap bertahan tak mau
ke masjid. Tapi setidak-tidaknya kita hargai azan Isya itu. Jadi ketika kenduri, saya menghadiri kenduri, begitu siap kenduri jam 9:30 mulai ceramah, sampailah jam 10, setengah 11 sampailah ke rumah. Sampai ke rumah, bersih-bersih, tidur. Begitu siap sholat subuh, Ustaz, barulah terpikir, di mana tadi malam aku sholat Isya. Teringat. Begitu kenduri, habis maghrib berangkat kenduri, baca kulhu, mendoa, ceramah, pulang ke rumah bersih-bersih, tidur. Berarti belum ada sholat Isya. Maka pada saat kita teringat, Bapak Ibu, begitu kita teringat, langsung di situ sholat. Maka qadha wajib, qadha mengganti sesuatu yang wajib, hukumnya wajib, dan qadhanya sholat orang yang terlupa adalah pada saat dia teringat. Begitu kita misalnya habis subuh nih, teringat, wih belum sholat Isya rupanya aku tadi malam, langsung usolli fardhul isya'i 4 raka'atin, ya, qadhaan. Jadi kalau niatnya selama ini adaan, karena waktu itu ada yang adaan, ada yang qadhaan. Adaan adalah sholat yang dikerjakan di dalam waktunya. Zuhur misalnya 12:30 sampai 4. Berarti kalau kita sholat di antara 12:30 sampai 3:30, berarti niat kita adaan. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi begitu kita sholat di luar dari waktunya, maka adaannya diganti menjadi qadhaan. Jadi begitu teringat, walaupun itu waktunya sudah waktu subuh, begitu teringat belum sholat Isya, langsung berdiri, Allahu Akbar. Itulah niatnya tadi. Jadi langsung pada saat itu sholatnya. Jangan ditunda, Bu. Ini udah teringatnya dia, belum sholat subuh, belum sholat Isya rupanya aku tadi malam katanya. Teringat dia subuh, habis sholat subuh teringat dia, nantilah, hendak copot pula, hendak ke pajak ini, nanti habis pula ikan katanya. Berangkat ibu itu ke pajak, siap dari pajak, mandi dia, sekalian nanti sholat duha. Tak boleh. Tak boleh. Jadi begitu dia teringat, begitu dia melaksanakan sholat yang dia lupa tadi. Beda ya Bapak Ibu, beda meninggalkan sholat karena lupa sama meninggalkan sholat karena sengaja. Kalau meninggalkan sholat karena lupa, hukum qadhanya wajib dan dikerjakan pada saat dia teringat. Tapi kalau seandainya meninggalkan sholat karena sengaja, ya, aku Pak Ustadz 5 tahun belakangan ini baru sholat aku ini. Kalau dulu, cerita dulu pula kan. Mulailah dari siap aku sunat akil balik umur 15 tahun sampai umur 30 dah mulai beranak satu, barulah mulai sholat. Jadi dari umur 15 tahun di akil balik sampai umur 30 tak lengkap sholatnya. Dapat nanti zuhur lewat asar, dapat maghrib lewat isya, begitulah terus. Jadi bagaimana cara menggantinya? Ya, karena dia sholat itu, meninggalkan sholat itu karena ada unsur sengaja, malas, ya, meninggalkan sholat itu karena malas, maka ulama mazhab yang 4, mulai dari Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, sepakat semuanya mengatakan wajib diqadha. Digantilah itu semua sholat yang tinggal-tinggal itu sebanyak berapa yang dia tinggalkan. Jadi kalau misalnya 10 tahun itu subuhnya berapa kali itu Pak? 1 tahun 365 hari. 365 kali 10 berarti 3.650 kali dia harus mengganti sholat subuh.
Mandongar itu aja udah begini waktu ndak tolak ini jangka ya kan. Mandongar 3.650 itu aja ndak tolak ini, mana pula terganti awak 3.650 salat subuh. Bisa saja pun aku salat subuh sekarang udah syukur kurasa ndak mengganti pula kali gitu. Jadi Bapak Ibu ya, yang namanya kesalahan karena disengaja tetap harus ditebus. Tidak bisa kalau sebagian ulama, sebagian ustaz-ustaz salafi mengatakan cukup dengan taubat, banyakkan solat sunat. Tapi Imam Mazhab mengatakan tidak cukup, harus diqadha. Jadi caranya bagaimana? Kalau sudah terlalu banyak yang kita tinggalkan, maka kita cukup berusaha semaksimal mungkin. Berapa yang kita tinggalkan, misalnya udah tak terhitung lagi saking banyaknya, udah kerjakan saja. Mana nanti kita dapat, alhamdulillah. Kalaupun tak sampai umur awak belum selesai qadha, setidak-tidaknya ada upaya kita untuk mengganti. Sama lah macam ada orang punya utang sama awak, datang dia menghadap, minta izin lah aku bang, belum bisa ku bayar utangku yang 10 juta itu. Jadi macam mana? Ku cicil lah bang. Berapa? Sebulan 500, setiap bulan 500. Pala udah sampai 7 juta, meninggal waktu, tinggal 3 juta lagi. Kira-kira kalau awak lagi banyak duit, ya, lagi lapang rezeki awak, lebih mudah enggak kita memaafkan yang 3 juta tadi, mengikhlaskan yang 3 juta, ketimbang dia tidak pernah datang sama sekali sama kita, tidak pernah minta maaf, tidak pernah ngasih tahu mati dia masih punya utang 10 juta sama awak. Mana lebih berat, Pak? Lebih berat lah yang kalau tak pernah datang sama awak. Kawan ini mati juga, utang juga ya kan, 10 juta. Tapi kalau sudah 3 juta ya kan, 3 juta lagi, udahlah itu ikhlas lah itu, mudah-mudahan adalah sedekah pula itu kan begitu. Jadi Bapak Ibu, setiap kesalahan yang kita lakukan karena tidak sengaja, kesalahan, kemudian karena terlupa, baru yang ketiga yang terakhir adalah wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang terpaksa. Semua yang ada unsur keterpaksaan di dalam Islam, hukumnya dimaafkan dan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh terpaksa? Terpaksa dia misalnya untuk memakan yang tidak halal. Dalam kitab-kitab fikih sering dicontohkan misalnya ketika seseorang sedang dalam perjalanan atau terjebak di sebuah tempat, tidak ada makanan yang halal, tinggal makanan yang haram. Ya, tinggal makanan yang haram. Sering dicontohkan itu misalnya babi, ya, atau ular, semualah, semua makanan yang tak halal. Yang halal tak ada, ayam tak ada, kambing tak ada yang halal. Semua yang haram. Maka pada saat kondisi dia terpaksa, ya, dipaksa dia untuk melakukannya, maka ketika dia makan itu, yang awalnya tadi babi itu haram, untuk sementara waktu diampunkan oleh Allah karena dalam keadaan terpaksa. Tapi terpaksanya memang betul terpaksa. Kalau tak dimakannya itu mati dia. Itulah unsur keterpaksaan. Tapi begitu sudah cukup, misalnya begitu dimakan sudah cukup, terasa bisa mengganjal untuk bisa bertahan hidup, cukup. Jangan karena sudah enak rasanya diguling pula pikir Ustaz begitu kan. Ya, makan rupanya enak juga rupanya, patutlah banyak orang makannya nih, dihajarnya satu paha. Akhirnya dia makan bukan lagi sekedar untuk keterpaksaan, tapi sudah melebihi. Jadi ada unsur keterpaksaan, dipaksa dia untuk melakukan. Contoh yang lain, melakukan dosa, dipaksa untuk meminum khamar. Ini misalnya ditawanlah dia atau dipaksalah, kau kalau enggak kau minum ini, ya, kubunuh nanti anakmu atau kubunuh nanti orang tuamu.
dipaksa dia untuk meminum khamar itu, pada saat diminumnya khamar itu, maka pada saat itu dia dalam kondisi terpaksa, dan itu pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Bapak Ibu, ketika ada unsur terpaksa dalam diri kita melakukan satu dosa, maka itu tidak dihitung Allah sebagai sebuah dosa, karena memang kita melakukannya tidak ada unsur kesengajaan, melainkan karena terpaksa. Jadi intinya dalam hadis ini Nabi ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan karena ketidaktahuan, karena lupa, ataupun karena dipaksa kita untuk melakukannya, maka itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, hadis yang ke-40 kita baca saja. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar, dipegang Rasulullah pundak Ibnu Umar sambil berkata, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar kemudian berkata, apabila engkau berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi. Apabila engkau di pagi hari, jangan tunggu datangnya sore. Wa khudz min sihhatika limaradhi, gunakan waktu sehatmu untuk persiapanmu di masa sakitmu, dan gunakan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis yang ke-40 ini nasihat untuk Ibnu Umar, sekaligus juga nasihat bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi mengingatkan di dunia ini jadilah orang asing, ya, jadilah orang asing, jadilah orang yang sebagai pengembara. Perjalanan hidup kita masih panjang. Siap dari dunia, kita harus lewat lagi alam barzakh, alam kebangkitan, alam mahsyar, alam hisab, sampai nanti alam jaza, surga neraka. Panjang lagi kehidupan kita. Maka jadikan dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan semata. Jangan habis waktu kita untuk kehidupan dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Maka Ibnu Umar mengatakan, apabila engkau di sore hari, jangan tunggu pagi. Apabila di pagi hari, jangan tunggu sore. Istilahnya, mana yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Kalau bisanya bertobat pagi ini, bertobat pagi ini. Jangan menunggu tobat sore. Kenapa belum lagi ke masjid? Nanti-nantilah katanya. Nanti-nantilah katanya. Tunggu punya cucu. Tunggu punya cucu lah baru dia mau ke masjid. Macam mana hendak punya cucu? Anak pun belum kawin. Ya. Kemudian Nabi juga mengingatkan, gunakan waktu sehat untuk persiapanmu sakit. Waktu sehat inilah Bapak Ibu, selagi bisa ke masjid, selagi bisa solat, karena kalau sudah datang penyakit, datang asam urat, ya, hendak ke masjid payah, hendak solat payah, semua payah. Jadi sebelum datang sakit, gunakan sehat, dan sebelum datangnya kematian, gunakanlah untuk sebanyaknya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai kita sampai hadis yang ke-40. Mudah-mudahan pertemuan sekali lagi kita selesaikan hadis ke-41 dan 42 untuk mengkhatamkan kitab Arba'in An-Nawawi ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.